Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup, tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sebab hati kami percaya, kami percaya penuh Tuhan. Kasih setiap-Mu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup, yes Lord, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
yang sanggup, Engkau yang mampu lakukan segala. haleluya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya, angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup Tuhan, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup amin, amin, beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya
menepati janji. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. menjadikanku Kau jadikan kami pemenang. percaya Kau Tuhan yang tak pernah Amin, amin, amin. menepati janji-janjimu. Saat hati kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya, kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Ya, saya berdoa semua saudara dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan saudara ya. Iya, baik, satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, di mana saya akhirnya dinyatakan lulus PPG, sertifikasi khusus untuk guru. Karena menurut saya 3 tahun penantian yang begitu lama dan 9 kali saya ikut tes. Jadi yang ke-9 kalinya baru saya dinyatakan lulus. Awalnya saya tidak lulus, saya stres memikirkannya Bu. Saya suka marah-marah, saya tersinggungan dan sampai menyalahkan Tuhan juga.
Singkat cerita, saya menemukan channel YouTube Ibu tahun 2021 yang lalu. Seperti yang di khotbah Ibu dan juga Mesbah Syukur awalnya. Jadi itu ceritanya saya awalnya mendownload. Kalau saya ada di kota, saya simpan. Terus saya kalau pulang ke kampung baru saya putar khotbah Ibu dan juga Mesbah Syukur saya ikuti juga. Soalnya kalau di kampung dulu belum ada jaringan internetnya. Singkat cerita tahun 2022 bulan April di kampung kami barulah ada jaringan internetnya. Akhirnya puji Tuhan saya bisa ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur secara rutin. Ya, sampai bulan Desember yang lalu saya sampai di mana saya mengikuti tes PPG yang ke-9 kalinya. Sebelum tes maksudnya sebelum tes saya ada mendengar kesaksian di mesbah doa seorang perempuan di mana dia bersaksi ketika dia melamar pekerjaan di stasiun TV televisi dan berapa kurang lebih 6 bulan sambil dia memperkatakan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 20 dan Yesaya 41 ayat 10. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bersaksi itu, saya pun melakukan juga itu dalam kehidupan saya. Sambil saya terus beriman, singkat cerita akhirnya saya mengikuti ujian dan saya dinyatakan lulus, Bu. Inti dari kesaksian saya ini adalah semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan juga saya berjanji kepada Tuhan Ibu ya, dan juga saya katakan kalau saya lulus saya akan mengirimkan kesaksian saya kepada Ibu Debbie. Jadi terima kasih Ibu untuk pelayanan Ibu dan juga semua kesaksian yang terus menguatkan saya. Sekali lagi maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang, juga kalimatnya mungkin tidak beraturan. Terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Juga saya berdoa Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Selalu dalam keadaan sehat, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan saudara ya, tidak mudah menanti 9 kali loh ujian ya. Tadi 3 tahun ya penantiannya. Ya sampai akhirnya Tuhan menyatakan lulus ya. Lulus dan ya dinyatakan boleh mendapatkan sertifikasi kelulusan. Memang tidak gampang ya, apalagi tadi katakan kalau dulu ketika lulus marah-marah ya, akhirnya kehilangan damai sejahtera, tersinggungan ya, itu adalah cara-cara kerja iblis ya. Tapi puji Tuhan akhirnya Ibu berserah kepada Tuhan dan terus memperkatakan firman. Puji Tuhan ya, dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca Ulangan pasal 28 tentang berkat. Dan sekarang kita masuk ya, masih di Ulangan pasal 28, namun ya sekarang judul perikopnya adalah kutuk. Kita akan membaca sekarang lanjutan Ulangan 28 ayat yang ke 18, di sana di 15 ya dikatakan di sana. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Saudara, kemarin kita sudah membaca kalau kita setia melakukan firman Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan, hidup sesuai jalan-jalannya, maka kita berkata kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, bahkan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, dimanapun kita berada kita akan diberkati. Jadi bukan soal tempatnya tapi soal orangnya yang diberkati karena kita taat melakukan firman Tuhan. Jangan lupa. Tapi sebaliknya di sini dikatakan jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang disampaikan Tuhan pada hari ini, maka ya dikatakan segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya sebaliknya saudara, ketika kita hidup berdosa, jauh dari kasih karunia, kita melakukan yang jahat dan tidak tunduk kepada firman Tuhan, maka kutuk akan datang dalam hidup kita.
Dikatakan sana, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ya sekali lagi bukan soal tempatnya, mau saudara lari kemanapun, waduh saya usaha di kota ini bangkrut, saya mau pindah ke kota lain, coba ya di sana siapa tahu saya bisa berhasil, ternyata terkutuk juga. Kenapa? Bukan soal tempatnya tapi orangnya yang terkutuk karena kita tidak mau taat dan melakukan kebenaran. Ya saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang datang ke orang pintar, ke suhu-suhu berkata saya ini kok sial ya, beli rumah sial, kerjaan sial, gini-gini, lalu dikatakan yo kamu harus dimandikan, buang sial. Karena ada bisa buang sial selama orangnya hidup dalam dosa, tidak mau bertobat ya tetap sial. Jadi apa yang membawa sial yaitu dosa. Kenapa kita sial? Kenapa terkutuk? Karena kita nggak mau hidup dalam kebenaran. Simpan semua sakit hati, kecewa, kepahitan, simpan terus. Ya, dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa pikiran kotor kita hidupi terus, makanya hidup kita terkutuk. Biar mau dimandikan pakai air apa, biar mau direndam berapa lama lagi, 20 menit direndam, percuma. Buang sial, mau buang kemana sial itu? Bukan sialnya yang dibuang, orangnya yang harus bertobat. Ya, saya mendengar kesaksian dari seorang ibu, ya sudah mau pergi dimandikan, ya lalu ya akhirnya ya diajak untuk kamu harus buang sial ya. Masa sial yang dibuang? Sial itu kan bukan benda mau dibuang-buang. Yang harus dibuang itu dosanya. Orangnya ini harus bertobat supaya kutuk tidak terjadi. Jadi saudara kalau hari ini engkau berkata saya itu kok sial terus ya. Hidup saya sial. Jangan cari orang pinter supaya dimandikan, dibuang sial. Bukan sialnya yang dibuang tapi orangnya yang harus bertobat, dosanya yang dibuang. Kuncinya apa? Bertobat. Hidup dalam kebenaran, lakukan firman. Lalu dikatakan di sana, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah ya buah kandungan dan hasil bumimu, anak lembu sapimu, ya semua terkutuk loh saudara. Dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar ya. Jadi orangnya ini loh masuk keluar pun terkutuk. Bukan soal di mana engkau berada tapi engkaunya yang dikutuk karena tidak mau bertobat. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku, kata Tuhan. Jadi perbuatan jahat, dosa itulah yang menyebabkan sial, kutuk terjadi. Jadi bukan sialnya yang dibuang tapi orangnya yang harus bertobat, dosanya yang dibuang. Hidupi kebenaran, jangan mau saudara hidup terus dengan sakit hati, kepahitan, engkau terkutuk, anak cucumu juga terkutuk, hidupmu sial. Ya, berdamai dengan orang, buang segala yang jahat. Ya, dikatakan di sana, ya Tuhan akan menghajar engkau. Bahkan dikatakan, ya Tuhan akan sebab engkau telah meninggalkan aku. Bahkan ayat yang ke-21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah dan kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, ya demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Bayangkan batu kering gak sembuh-sembuh, ternyata itu juga bisa jadi kutuk saudara ya, bertobat. Ya, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Berarti tidak akan tumbuh apa-apa, tidak akan tercurah berkat, bahkan tanahnya jadi besi, berarti benih yang ditabur tidak akan tumbuh. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Kalau kemarin orang diberkati, Tuhan akan menghajar musuh-musuh kita, Tuhan yang berperang melawan mereka. Tapi sekarang kalau kita terkutuk tidak hidup dalam kebenaran, dikatakan musuh-musuh kita akan menang menyerbu kita, ya.
Mayatnya akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara bayangkan ya, bahkan mayatnya aja tidak dikubur, tapi dimakan oleh burung-burung buas ya, binatang-binatang. Jadi orang tuh kalau terkutuk, waduh sampai matinya kasihan saudara ya. Jangan kita ini hidup dalam dosa. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok dan dengan kedal dan kudis ya. Dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, tidak sembuh-sembuh kudisnya. Tuhan akan menghajar engkau dengan ya kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Jadi gila nih, stres kalau kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta yang meraba-raba dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas, dirampasi dan tidak ada seorang yang akan menolong. Yang ngeri keadaan orang terkutuk itu saudara, semuanya serba tidak baik ya. Dirampas, diperas, tidak ada yang bisa menolong. Ya, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Artinya apa? Enggak diberi karunia menikmati. Nikah dengan perempuan tapi tidak bisa menikmati pernikahannya, malah orang lain yang meniduri istrinya. Menanam kebun anggur tidak bisa menikmati hasilnya, orang lain yang menikmati. Ya, ini adalah keadaan terkutuk, tidak bisa menikmati. Uangnya banyak tapi nggak punya karunia menikmati, sehingga tiap hari marah-marah, ya tiap hari dongkol, tiap hari tertekan hidupnya, tidak ada keadaan yang baik datang dalam dirinya. Kenapa? Karena terkutuk. Ya, hati-hati saudara. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, nah ini, tapi orang lain menidurinya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan pada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Semua yang dia punya bahkan dirampas, diberikan kepada musuh-musuhnya. Ya, anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Kasihan dengan matanya sendiri melihat anak-anaknya diserahkan kepada bangsa lain ya saudara. Jangan terus hidup dalam dosa, mari kita bertobat supaya keadaan kita itu tidak terkutuk. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Bayangkan, sangat ngeri keadaannya. Semua hasil dirampas oleh bangsa yang tidak dikenal. Bahkan dia akan menjadi gila dengan apa yang dia lihat dengan mata. Ini keadaan yang sangat stres saudara ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, ya, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batok kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Ya, karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain, saudara. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Bahkan banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Orang-orang yang terkutuk itu kerjanya kelihatannya kerja keras, tapi hasilnya tidak ada. Benih yang dibawa banyak, tapi hasilnya sedikit. Hati-hati. Ya, kita mungkin merasa saya itu sudah kerja pontang-panting, tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya ya. Jangan sampai kita dalam keadaan terkutuk karena kita nggak mau bertobat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Ulat yang akan memakan kebun anggur, saudara ya.
Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Kasihan, anak-anak pun menjadi tawanan. Ya, jangan sampai di hari tua kita melihat anak cucu kita menderita karena dosa-dosa kita. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau akan menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Semua kebalikan. Kalau yang kita baca kemarin, orang benar itu tidak akan meminjam, tapi memberi pinjaman. Sebaliknya orang yang terkutuk akan meminjam dan tidak bisa memberi pinjaman. Dia tidak bisa menjadi kepala, tetapi menjadi ekor. Semua kebalikan. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selama-lamanya. Jangan sampai kutuk mengikuti hidup kita, keturunan kita, anak cucu kita. Hari ini masih ada waktu, mari kita bertobat. Sebelum juga kita memasuki tahun yang baru, saudara, kita benahi semua yang lama. Di tahun ini kita buang semua yang tidak berkenan, agar hidup kita boleh semakin ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita tidak hidup di bawah kutuk, tetapi di bawah berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami untuk kembali kepada jalan kebenaran-Mu, agar hidup kami terlepas dari kutuk. Kami mau menikmati berkat Tuhan, hidup yang diberi sukacita, damai sejahtera dan kelimpahan. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Kami akan memberi pinjaman dan tidak akan meminjam. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ketika kami hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, kalau kami tidak tunduk pada kebenaran, keadaan kami akan terkutuk. Jauhkan Tuhan dari hidup kami. Bawa anak-anak-Mu semua jemaat Mesbah untuk tunduk kepadamu. Dalam rumah tangga keluarga mereka disucikan, dikuduskan. Menjadi imam yang benar, membawa anak istri mereka dalam takut Tuhan. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan dosa-dosa Engkau lepaskan Tuhan, karena Engkau Tuhan pengharapan bagi hidup kami. Engkau juga memberkati siap mereka hidup punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati yang ada masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan jamah, berikan Tuhan jalan keluar. Ketika kami bertobat, Tuhan turut bekerja. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada di lembaga-lembaga negara. Tuhan jamah bangsa ini, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, orang berbalik datang kepada Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan dan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga semua 5 benua yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, menjadi negara-negara yang takut Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang baik atas hidup kami. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.